Halo sahabat PUPR, air sangat penting bagi kehidupan karena merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Setiap warga negara wajib mendapatkan akses air minum minimal sejumlah 60 liter per hari dengan kualitas air yang layak, yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oleh karena itu, pemerintah hadir sebagai bentuk kewajiban dalam upaya pemenuhan akses air minum yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Pada RPJM tahun 2020-2024, penyediaan akses air minum layak menjadi prioritas pembangunan nasional dengan target yaitu penyediaan 100% akses air minum layak dengan 15% akses aman. Hingga tahun 2020, tercatat akses air minum layak telah mencapai 90%. Dana alokasi khusus fisik bidang air minum atau DAK fisik bidang air minum hadir sebagai sumber pendanaan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk membantu mendanai pembangunan infrastruktur bidang air minum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada tahun anggaran 2022, DAK fisik bidang air minum diarahkan untuk: pertama, memenuhi target major project pembangunan akses air minum perpipaan 10 juta sambungan rumah. Kedua, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal dengan penyediaan akses air minum layak, aman, dan berkelanjutan. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan idle capacity. Dan keempat, mendukung program pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terdapat dua skema pengembangan air minum yang didanai oleh DAK. Yang pertama, yaitu sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan yang terdiri dari unit air beku, unit produksi, dan unit distribusi hingga pelayanan. Yang kedua, yaitu sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang merupakan sarana dan prasarana air minum tanpa jaringan perpipaan. Nah, menu apa saja yang bisa diusulkan pemerintah daerah pada DAK tahun anggaran 2022? Pertama, adalah perluasan jaringan perpipaan pada SPAM terbangun. Kegiatan dilakukan dengan menambah jumlah SR atau sambungan rumah ke rumah-rumah. Kedua, pembangunan SPAM jaringan perpipaan yaitu melakukan pembangunan instalasi pengelolaan air atau IPA baru, pembangunan ground capturing atau pembangunan sumur dalam terlindungi. Ketiga, peningkatan SPAM jaringan perpipaan dengan penambahan kapasitas volume air dari SPAM terbangun. Kegiatan ini dilakukan apabila pada lokasi sudah memiliki SPAM terbangun, namun masih mempunyai potensi idle capacity yang besar untuk meningkatkan kapasitas. Keempat, adalah pembangunan jaringan distribusi utama untuk mendukung SPAM regional khusus untuk provinsi yang memiliki SPAM regional. Dan kelima, adalah penyediaan SPAM bukan jaringan perpipaan komunal apabila pada lokasi sudah tidak dimungkinkan lagi membangun SPAM jaringan perpipaan yang berupa penampung air hujan, penangkap mata air, dan sumur dalam terlindungi. Terdapat kriteria khusus dalam penentuan prioritas menu kegiatan pada DAK fisik bidang air minum tahun anggaran 2022, yaitu menu pembangunan dan peningkatan SPAM jaringan perpipaan hanya diprioritaskan bagi kabupaten atau kota yang memiliki idle capacity kurang dari 30% berdasarkan data SIMSPAM. Lokasi prioritas DAK bidang air minum diprioritaskan bagi desa atau kelurahan intervensi penurunan stunting, daerah afirmasi, daerah rawan air dan rawan kekeringan, daerah layanan SPAM regional, desa pasca dan desa baru PAMSIMAS, serta kabupaten atau kota yang memiliki akses air minum di bawah rata-rata nasional. Nah, sahabat PUPR, bagi pemerintah daerah yang ingin mendapatkan dana DAK bidang air minum, maka perlu mengusulkan usulan rencana kegiatan DAK pada aplikasi Krisna DAK. Persyaratan yang perlu disiapkan adalah dokumen perencanaan dalam bentuk RISPAM, RKM, Business Plan PDAM,
DED, dan RAB. Selain itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengisi data teknis dalam SIM-SPAM. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan lahan yang akan digunakan dan tidak dalam kondisi sengketa. Dengan dana alokasi khusus bidang air minum tahun anggaran 2022, mari bersama-sama wujudkan ketersediaan akses air minum layak, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara.